Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja-puji syukur milik Allah Rabbul Jalil. Salawat salam kita sanjungkan ke atas Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah, ada banyak hadis, ada banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan posisi istimewa untuk acara yang barusan kita tutup bersama-sama. Kita menyebutnya khatmil Quran. Memang lazim di kita di Indonesia. Sampai-sampai ada seorang ulama besar, beliau mengarang buku tersendiri tentang keistimewaan Al-Quran, keistimewaan membaca, termasuk keistimewaan mengkhatamkan. Nanti sesi lain Ustaz Said bisa kita poroti ilmunya untuk membacakan bukunya itu. At-Tibyan fi ta'dhibi fi adabi hamalatil Quran. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Saya saja baru baca sekali dua kali ini, Ustaz. Moga-moga nanti bisa dibagi ilmunya kepada kita oleh beliau lain waktu. Rupa-rupanya begitu istimewanya Al-Quran. Dan rupa-rupanya pula begitu istimewanya siapapun yang dekat dengan Al-Quran. Ada derajat tertentu yang Allah siapkan kepada siapapun yang memaksakan dirinya untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Secara rinci beliau sampaikan dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, dengan landasan-landasan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu menjadi penguat bagi kita bahwa siapapun yang berdekatan dengan Al-Quran, bahkan apapun yang berdekatan dengan Al-Quran, mesti Allah angkat derajatnya. Begitulah istimewanya Al-Quran. Bahkan sesuatu yang tidak bernyawa sekalipun ketika dekat dengan Al-Quran, itu akan menjadi mulia. Apalagi yang bernyawa, bernafas, berakal seperti manusia, yang bukan saja membacanya tetapi memahaminya, yang bukan saja memahaminya tetapi lebih jauhnya berusaha mengamalkan. Maka tentu saja Allah siapkan beberapa fadilah keutamaan. Kurang adab kalau saya menyebutkannya di sini. Ada beliau. Biar beliau lah yang nanti menyampaikan. Tetapi ingin saya memperjelas kepada diri saya dan kita semuanya, mempertegas bahwa ternyata generasi emas di zaman Nabi dahulu, salafun as-salih, diemaskannya oleh Allah, diistimewakannya oleh Allah itu karena modal satu itu. Mereka begitu dekat dan sangat dekat dengan Al-Quran. Jika kita mengharapkan hal yang sama seperti mereka, para pendahulu kita, tentu saja jejak dan langkahnya pun harus mengikuti mereka. Alhamdulillah wa syukru ala ni'ami. Malam hari ini beliau sahibul hajat berupaya untuk menapak tilasi sejarah lama itu dengan cara memperkenalkan sesuatu yang baru kepada kita. Lazimnya orang setelah nikahan itu cukup dengan resepsi, hajat, nikah. Tapi ini ada sesuatu yang baru yang menjadi tambah nilai tambahnya. Bahkan ini yang istimewa. Beliau adakan satu acara yang istimewa, khatmil Quran. Saya seumur-umur kelalang keliling ukar-ukur jalan, mondar-mandir ke sana kemari ini baru menemukan Bapak.
Ada orang nikahan tetapi sejak awal dilandasi dengan kedekatan dengan Al-Quran. Tentu saja kita doakan keberkahan berlipat-lipat untuk beliau, terkhusus bagi yang baru menjalin hubungan ibadah dengan cara pernikahan. Besok, lusa dan seterusnya Allah tambahkan banyak-banyak keberkahan buat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, bahwasannya tadi saya nanya ini temanya katanya dua. Yang pertama khatmil Quran, yang kedua nikah. Apa juga yang harus saya bicarakan tentang nikah nih, Mbah? 4 tahun di Mesir itu sudah lebih cukup nih, Mbah. Ustaz saya. Apalagi mau dibekalkan. Teori sangat hafal di luar kepala. Paling-paling kita bisa bercerita saja ya. Pengalaman. Beda saya lebih dulu, Kang Masbur, Kang Haji Masbur lebih dulu. Dan Bapak Ibu lebih dulu menikah. Sehingga pengalaman mungkin bisa lebih banyak didapat. Dan saya tidak akan membicarakan tentang dalil ini itu. Karena tadi saya bilang sudah ada berasanya. Beliau lebih baik, lebih banyak, lebih mumpuni dalam banyak hal. Ustaz Said ini luar biasa. Dan saya berharap tadinya juga bisa menularkan keluar biasaannya beliau di sini di Majenang. Apalagi setelah dengar dulu jauh-jauh hari Ustaz Saiful pernah bicara, pernah menyampaikan katanya akan menikah. Tadinya mudah-mudahan di Majenang. Tapi qadarullah, Allah menghantarkan ke tempat lain. Ibadah nikah rasanya ibadah yang unik gitu aja. Bagaimana tidak, ibadah yang Allah takdirkan semasa kita hidup, dari awal kita membuat komitmen janji sampai nanti Allah takdirkan kita ke satu titik yang entah kapan waktunya, durasinya tidak terbilang, sesuatu yang memang Allah saja yang punya rahasia. Karenanya mempertahankan spirit awal, niat awal, itulah yang rumit. Yang saya maksud tentu saja kita sepakat dari awal bahwa nikah adalah ibadah. Konsisten dan konstan tetap ada pada track ibadah dari awal sampai akhir kita nanti, itulah yang merupakan tantangan siapapun. Awal kita sangat yakin siapapun sejak awal kita menikah itu yuk karena ibadah. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, di situ ada dinamika, ada tantangan, ada ujian, ada banyak hal. Biasanya kemudian pelan tapi pasti kita bergeser dari track itu. Dan itulah seninya. Orang sholat siapapun bisa, saya kasih pengertian bisa itu secara lahir. Zakat relatif mudah. Haji serumit apapun banyak orang yang bisa. Tapi mempertahankan spirit, niat, fokus dengan satu kata ibadah dalam nikah sejak awal sampai nanti Allah memisahkan kita dengan pasangan, itulah yang rumit. Ibadah terlama dalam agama ialah nikah. Andai diawali sejak awal dengan sebutan ibadah. Gitu tas. Jadi banyak seninya ya. Nanti testimoni setelah 1 bulan, setelah 1 tahun ya, kasih testimoni ke bapak semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak setiap orang yang paham teori kemudian mampu dia mempraktikkan. Saya punya guru,
Beliau kebetulan kiai, kebetulan juga dia salah seorang dosen untuk sekolah lanjutan atau pasca sarjana tingkat doktoral. Urusan munakahat memang bidangnya beliau. Tetapi disitulah seninya. Saya tidak mengatakan beliau gagal, enggak sama sekali. Karena nyambung dan terhubungnya suatu ikatan pernikahan benar-benar qadarullah semuanya. Tetapi qadarullahnya beliau terputus rumah tangganya dengan istrinya. Logika mana yang bisa memahami itu? Okay? Tetapi begitulah memang yang namanya nikah itu luar biasa. Makanya kalau dalam bahasa keseharian kita mengenal dengan 3 sebutan sakinah, mawaddah, warahmah untuk doa bagi orang yang menikah. Maka ini harus benar-benar menjadi pondasi awal. Sakinah, sakan, sukna atau apapun itu akar katanya, yang berarti ketenangan, kedamaian, maka itu harus menjadi dasar pokok utama siapapun yang akan membina rumah tangga. Sedangkan pangkal kedua lainnya, mawaddah warahmah, ini menjadi penguat di samping yang pertama tadi. Mawaddah diambil dari kata wadda atau wudda yang artinya kecintaan, kesenangan, yang berarti kecenderungannya kepada fisik yang nyata, yang terlihat. Warahmah, rahmat yang berarti lebih dalam daripada sekedar mawaddah, bukan sekedar suka, bukan sekedar senang, bukan sekedar cinta, tetapi ada yang lebih dalam daripada itu, yaitu sayang. Kalau mawaddah lebih kepada fisik. Dan orang biasanya mencintai sesuatu berawal dari fisik dulu. Karena cantiknya, karena gelis gitu. Karena gantengnya, kasepnya, handsome-nya. Boleh tak? Boleh, wajar. Memang Rasulullah juga memberikan arahan seperti itu. Ada unsur wali jamalihanya, karena dia cakep, tidak apa-apa. Tetapi orang mengasaskan pernikahan hanya semata karena ini, karena fisik, karena dia ganteng, cakep, cantik dan seterusnya. Itulah yang kemudian membuat selanjutnya menjadi syarat kegagalan. Karena fisik lama-lama akan mengurang. Karena fisik lama-lama akan meluntur. Karena fisik lama-lama akan kembali kepada semula. Maka mendasarkan satu hubungan atas dasar ini, tentu saja tinggal tunggu waktu saja. Seiring dengan memudarnya fisik tadi, bentuk badan, bentuk tubuh tadi, otomatis akan memudar semuanya. Maka Islam tak mencukupkan itu, mesti ada rahmat. Sesuatu yang tak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh hati. Yaitu disebut dengan kasih sayang. 1 sampai 5 tahun mawaddahnya masih ada. Betapapun makin akhir makin melemah. Kalau kemudian tidak didasari dengan apa? Rahman, maka semua tinggal cerita. Saya Said ini yang baru-baru. Orang yang sudah 10 tahun menikah, 15 tahun menikah, 20 tahun menikah. Apa yang dirasa ibu bapak dengan pasangan? Masihkah kita bersama menjaga kebersamaan itu hanya semata-mata karena mawaddahnya, karena cintanya, karena sukanya? Rasanya ini hampir-hampir kecil kemungkinan itu. Kita tetap komit dengan janji awal untuk bersama-sama kita mengarungi bahtera pernikahan. Bukan karena itu, tetapi karena unsur yang ketiga yang semakin hari biasanya akan semakin menguat, yaitu rahmat, kasih sayang. Cara Sunda ya nyaah, eman, gitu Pak. Dari kasep manggil kasep atuh. Ai gelis mah sudah enggak cantik lagi.
Tiap hari ketemunya seminggu sekali mah cantik baik ya Pak. Ketemunya tiap hari. Dulu sangat menggebu-gebu, pantas ketemunya seminggu sekali, sebulan sekali. Nah, sekarang mah tiap bangun tidur ada di pinggir. Kita iya. Dulu ketemunya pas cantiknya tok, nggih. Pas dandan mukanya putih, bibirnya merah, badannya wangi. Sekarang mah dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita tahu semuanya. Cantiknya yuk tahu, kurang cantiknya yuk tahu. Harum badannya yuk tahu, bau karena belum mandinya yuk tahu. Tidur terlihat cantiknya yuk tahu, tidur ngoroknya pun tahu, semuanya tahu. Maka biasanya kesukaan fisik ini akan semakin hari semakin mengurang, meluntur. Kalau bukan karena faktor yang ketiga, faktor rahmat, kita karena sayang terhadap pasangan, saling menyayangi, suami ke istri ataupun istri ke suami, maka siapapun tak akan bisa mempertahankan rumah tangga. Dan saya, testimoni ini bisa ditanyakan ke siapapun. Gitu ya, Tan. Kalau jauh-jauh nanya ke orang, mending ke bapak saja yang dekat. Memang hampir semuanya merasakan begitu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang fokus kita, karena memang terutama nih yang sudah di atas 5-10 tahun, dalam fokusnya kita fokus ke rahmatnya saja. Kita saling untuk menyayangi. Dan kita kembali ke komitmen awal, bahwa kita ini melakukan semua ini bukan untuk apapun, tetapi lillah. Memang niatnya juga ibadah. Sehingga apapun tantangan itu menjadi seni, bukan sumber kerusakan, bukan sumber masalah, tapi itu dijadikan sebagai seni saja. Seni semuanya seni. Marahnya ya seni, gitu. Apa lagi? Marahnya ya seni, ngambeknya seni, monyongnya seni, tawanya seni, semuanya senilah. Seni-seni itu juga sudah diperlihatkan oleh masa-masa dulu orang-orang terdahulu. Para sahabat tabi'in, tabi'un, para salafun salih juga begitu. Kita mengenal Ali dengan sebutan Aba Turab selain Aba Hasan. Abu Hasan atau Aba Hasan Ali. Aba Turab ya juga Ali, Sayyidina Ali. Kisah yang sangat fenomenal, yang sangat dikenal oleh zaman. Ketika beliau sedikit banyaklah biasa ada selisih paham dengan istrinya Fatimah. Orang yang bijak, kalau berselisih paham jangan di rumah terus nih Pak. Kita kalau berselisih paham dengan istri jangan di rumah terus nggih. Iya, keluar sejenak, tapi jangan nyari yang lain. Keluar sejenak, jangan ke hotel pula. Keluar sejenak. Ya, bisa nongkrong di warung kopi dulu, ya. Dulu di zaman itu mungkin belum ada warung kopi, apalagi kafe, begitu ya. Makanya beliau hanya menyelinap di satu tempat yang agak terasing, di pinggir rumah seseorang, gitu. Kemudian ditemanilah oleh rasa beliau saja sendirian. Abu Bakar berkunjung ke rumah beliau. Didapati hanya seorang diri, istrinya saja di rumah, Fatimatus Zahra. Ditanyakan Ali kemana, beliau tak menjawab. Beliau faham, oh sepertinya lagi ada seni pernikahan, gitu ya. Selisih paham itu seni pernikahan. Akhirnya beliau cari sana sini. Ketemulah beliau sedang menyendiri. Tangannya, mukanya merunduk ke bawah. Ya pegang-peganglah tanah itu. Tanah itu dia pegang. Saking inginnya untuk melepaskan rasa tapi tak usah marah, kira-kira begitu. Maka Ali dihibur oleh Abu Bakar dengan panggilan ya Aba Turab.
Hai bapak tanah, bapak yang sedang megang tanah sebenarnya. Mengajarkan kepada kita bahwa seni rumah tangga seperti itu harus bisa hadapi dengan santai. Itu cek orang bahasa Inggrisnya mulai pakerang-kerang gitu loh, Pak. Bapak paham nggak? Ulah pakerang-kerang. Silih ayonan, saling memahami. Gitu. Tak dalam filosofi Sunda kan begitu. Kacai jadi salawi, kadarat jadi kaloga, kadarat jadi saloga. Gitu. Untuy-untuy lengan, pantai-antai panangan. Cina gitu ya, Pak. Nah. Itu. Yang namanya rumah tangga nggak jauh-jauh. Gagalnya kita karena sama-sama saling mempertahankan ego masing-masing. Dah selesai, makanya lepaskan. Siapapun ketika dalam rumah tangga, yuk suami imam. Makanya ibu harus manut. Ibu mau dokter, mau profesor, mau siapapun kalau di rumah tangga, sudah di rumah, ya ibu rumah tangga namanya. Bapak mau lulusan apapun, mau SD, mau SMP, SMA, sarjana atau apapun itu, bahkan lebih rendah daripada ibu sekalipun, kalau di rumah ya tetap suami. Imamnya yuk bapak. Repotnya kalau dalam satu rumah tangga dua-duanya pengen jadi imam, kan? Nah, ini repotnya. Pokoknya saling jalan. Ada masalah, ada sesuatu yang kita tidak bisa menyelesaikannya berdua, datang ke orang terdekat. Bisa datang ke orang tua kita, bisa datang ke guru kita. Kita banyak bertanya kepada beliau. Upayakan tak boleh urusan rumah tangga bocor keluar. Repotnya zaman sekarang, zaman medsos, orang tua bahkan tak faham, guru bahkan tak faham masalahnya, tapi khalayak ramai orang banyak telah faham. Pokoknya pak perut gitu ya. Pokoknya pak kuat-kuat nahan kekurangan masing-masing. Kalau Al-Quran membahasakan suami istri itu dengan satu sebutan libas, pakaian, maka fungsi pakaian sejatinya adalah saling atau untuk menutupi. Istri adalah libasnya suami, suami adalah libasnya istri. Fungsi itu harus benar-benar maksimal, Ibu. Fungsi itu harus benar-benar optimal. Tak boleh ada satupun aib suami, aurat suami yang sampai bocor keluar. Sepertipun sebaliknya, tak boleh ada sedikit pun aib auratnya istri sampai bocor keluar. Tutup rapat-rapat di antara kita. Ini repotnya kalau sudah aib ini, aurat ini saling bocor membocorkan, ya sudah kiamat kubro namanya. Adab ini makin hari makin luntur. Adab ini makin hari makin hilang, makin tipis. Orang lebih senang bercerita dalam medsosnya daripada bercerita kepada orang yang berhak mendengarkannya. Bukan masalah itu semakin hari semakin menipis, masalah itu semakin hari semakin tertutup, masalah makin hari akan semakin menganga. Pada akhirnya kemudian kita tak sanggup lagi membendungnya. Ini yang repot. Nah, sekarang pokoknya ada apa-apa di rumah tak tahan, keluar sebentar. Ada ahli mengatakan, ada alim yang mengatakan, kita bermasalah dengan pasangan, suruh marah dalam keadaan berdiri, duduklah barang sejenak. Marah dalam keadaan duduk, berdirilah dalam sejenak. Tak punya wudu ketika bermarah-marahan tadi, wuduklah. Wudu masih panas juga, sholat. Mandi boleh Ustaz, boleh mandi. Bujur kepalanya sampai basah. Ben kepalanya adem, otaknya adem. Itulah. Setelah itu sholat 2 rakaat pun masih susah Ustaz. Mangkal. Memang ini uniknya. Ya, ini Afwan ya. Saya perempuan itu memang unik Ibu ya. Saya takjub ke yang namanya perempuan itu. Bapak pernah berpikir perempuan itu hebat luar biasa? Oh, pokoknya susah lah. Saya kalau ditakdirkan Allah misal disuruh sama Allah suruh sehari saja jadi perempuan, saya nggak sanggup ya. Luar biasa. Luar biasa wazifahnya, tugasnya pun luar biasa, potensi yang Allah berikan kepada dia.
Oh, perempuan itu luar biasa. Tugasnya berat, maka banyak hal instrumen yang Allah ciptakan dalam dirinya yang lelaki tak memilikinya. Begitu. Perempuan itu makhluk pengingat paling kuat, Bapak. Hati-hati ya. Ibu, Mbah, oh luar biasa. Perempuan itu pengingat luar biasa. Daya intelijensianya di atas rata-rata. Sehari bertengkar, berselisih paham 10 tahun gak pernah lupa. Itu perempuan. Sakitnya sebentar sejam, tapi diungkitnya akan 20 tahun kemudian. Ada masalah dikit tungkit, ada masalah dikit balik lagi, ada masalah dikit balik lagi. Ustaz tahu testimoni saya. Gitu. Tapi kalau kita sikapi dengan bijak ya wajar. Memang Allah berikan sense, rasa ke perempuan itu jauh lebih di atas laki. Karena Allah fungsikan pemberi rasa sayang alias penyayang bagi perempuan itu memang lebih besar daripada laki-laki. Domain perempuan memang penyayang, wilayah perempuan itu penyayang. Bayangkan saja kalau tengah malam anak bayi kita menangis. Andai saja perempuan istri kita sama karakternya dengan kita laki-laki cuek, siapa yang mengurusi? Untung saja Allah berikan rasa potensi itu lebih berat kepada perempuan. Makanya kalau gampang rasa, istilah kita sekarang baperan, nggak apa-apa. Oh namanya perempuan mau begitu kok di mana-mana, nggak apa-apa, santai saja. Jamaah yang dimuliakan Allah. Saya begitu kalau di rumah, nggak apa-apa. Itu marah-marah istri nggak apa-apa, walaupun saya alhamdulillah nggak pernah dimarah istri, nggak apa-apa. Gitu ya. Banyak ngomong juga nggak apa-apa. Perempuan itu memang diciptakan oleh Allah Taala, fungsinya salah satunya untuk banyak bicara. Nggak apa-apa. Begitu. Gaya komunikasi dia memang seperti itu. Kayaknya perempuan kalau nangis itu nutup mulut gitu. Gitu. Dia tahu dosa terbanyaknya dari sini. Nggak apa-apa. Tapi ngomel saja gimana usahanya, biar. Nggak usah ngatur mulut orang. Yang Anda bisa lakukan adalah punya 2 jari, tutup ke telinga, selesai. Anggap saja dia sedang berkeluh kesah, bercerita melalui misalnya itu, melalui mulutnya. Saya nggak begitu banyak merespon siapapun yang datang ke rumah untuk membicarakan atau mengeluhkan rumah tangganya. Supaya kita banyak belajar. Begitu. Kita banyak mendengar itu jauh lebih baik. Ibu, ngomel ke suami boleh, silakan Bu ya. Ngomel aja nggak apa-apa. Cerita banyak ke suami dengan cara monyong-monyong boleh. Saya sebutkan ceritanya Bu ya. Kan bertengkar. boleh silakan. Rasulullah kalau diomong istrinya dia biasa saja, santai saja. Silakan bercerita banyak lebar. Gitu ya. Said nanti kalau capek dia kasih air teh manis gitu ya. Belum selesai kasih minum dulu, nanti lanjutkan lagi dia. Belajar setengah hari kita jadi pendengar, tak apa-apa lah, nggak apa-apa, karena memang Allah berikan kepada dia satu kelebihan yang kita tak mampu, tak bisa dan tak punya kelebihan. Bapak-bapak konon katanya kita nih kaum laki-laki karena banyak dosanya itu di mata, oleh sebab itu orang kalau nangis laki itu banyak menutup mata, katanya begitu. Wallahu a'lam. Apakah setiap laki-laki begitu atau kebanyakan begitu juga wallahu a'lam. Pokoknya mah seni rumah tangga mah di mana-mana sama begitu. Maka fokus kepada satu kata saja, ibadah. Marahnya ibadah. Cemburunya ibadah. Meminta sesuatu dan apapun itulah nanti hiruk-pikuk dinamika seninya rumah tangga semuanya harus menjadi kata ibadah dan jadi kebaikan. Insyaallah barakah lahir, barakah batin. Antum nanti insyaallah Allah berkahi dengan keturunan. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang saleh.
keturunan yang salehah, menjadi pelanjut kesalehan dan kesalehan beliau-beliau ini, Bapak Ibu. Tentu saja siapapun memiliki anak keturunan itu bukan perkara mudah, karena iman bukan satu yang diwariskan, kesalehan tak bisa ditularkan atau tak bisa diwariskan. Maka tantangan bagi seorang orang tua adalah sebenarnya mewariskan sisi baik atau kebaikannya kepada anak-anaknya. Disinilah seni tantangannya. Maka orang yang sebaik-baik dan sebahagia-bahagia orang adalah ketika ibu bapaknya salih, kesalihan itu bisa ditularkan kepada keturunannya. Luar biasa. Ini saya salah satu orang yang bagi saya Pak Saiful ini benar-benar prototipe. Benar-benar contoh ini deh ya. Kita lihat beliaunya rajin ke masjid, kita lihat ibunya rajin ke masjid, kita lihat mereka-mereka ini ahli ibadah. Alhamdulillah Allah kasih keturunan yang saleh. Dan sekali lagi yang harus kita garis bawahi, tak ada jaminan, tak ada garansi siapapun bisa menurunkan sisi baiknya, kebaikannya, kesalehannya kepada keturunannya. Hatta para nabi dan rasul sekalipun. Andai kesalihan itu dengan semerta-merta seenak kita bisa wariskan kepada anak turunan kita, mestilah anak nabi itu akan menjadi nabi, atau setidaknya kesalihannya itu akan menyamai bapak ibunya. Bukankah Al-Quran telah bercerita banyak kepada kita tentang siapa Nuh dan siapa Kan'an? Bukankah Nuh adalah nabi istimewa, rasul istimewa, makhluk istimewa, manusia istimewa? Nabi, Rasul, Ulul Azmi, 3 didapat dalam satu nama, Nuh alaihissalam. Tapi siapa pula kita yang tidak mengenal anaknya Kan'an? Pembangkang, pelawan, tidak patuh, bahkan bukan kepada orang tuanya saja, terhadap perintah Allah pun dia membangkang. Al-Quran telah banyak bercerita tentang hal itu. Itu artinya bahwa menularkan kesalihan kepada anak kita itu bukan perkara mudah. Dan itu sebabnya pula kita diajarkan tentang banyak doa di dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita memang harus melibatkan Allah pada saat kita ingin membimbing anak-anak kita. Saya ulang sekali lagi, kita harus benar-benar melibatkan Allah dalam doa kita untuk bisa menularkan kebaikan kepada anak turunan. Tanpa itu berat ibu bapak, tanpa itu berat. Sebab yang menta'alufkan, yang merubah, mentaghir hati anak kita itu bukan kita. Tak ada satupun manusia yang punya kemampuan untuk bisa meluruhkan hati anak kita, untuk bisa menghaluskan, mensalihkan anak kita tanpa melibatkan Allah. Maka mustahil kita bisa menularkan kebaikan kepada anak kita, mengarahkan anak kita dengan baik tanpa dengan campur tangan Allah. Itu sebabnya pula para nabi pun meminta kepada Allah dengan sangat, campur tangannya, pertolongannya, untuk supaya anak-anaknya itu, untuk supaya anak-anak mereka setidaknya menjadi pengikut setia jejak-jejak mereka. Rabbana hablana minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu menggambarkan kekuatan permintaan kepada Allah Ta'ala untuk supaya Allah ikut campur, untuk supaya Allah turun tangan, untuk supaya Allah bantu, Allah tolong. Kita tak mampu untuk merubah apapun dalam diri anak kita kecuali fisik. Hati semuanya milik Allah Ta'ala. Hati semuanya milik Allah Ta'ala. Karena Allah yang menguasai hatinya, maka dia pula yang sanggup untuk bisa merubahnya. Wa'allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Dalah pokoknya mah nangis-nangisan ke Allah meminta yang satu ini. Nangis-nangisan ke Allah minta yang satu ini. Pinta dia dengan tangisan.
Pinta dia dengan air mata. Bangun tengah malam, bangun sepertiga malam, minta ke Allah supaya anak kita menjadi ahli kebaikan. Duh, dah pang repot-repot nak, pang capek-capek nak, siapapun ibu bapak ya, yang maaf-maaf cakap ibu ya, yang kita tak mampu mengarahkan anak-anak kita. Ada banyak orang tua yang dibikin bangga oleh anaknya. Ada banyak orang tua yang dibikin senang, gembira oleh anaknya. Tapi tak sedikit orang tua yang justru sebaliknya dipermalukan dan dihinakan oleh anak. Kalau kita kembali kepada track yang pertama tadi, kalau tidak melibatkan Allah, rasanya mustahil siapapun akan bisa menurunkan sisi kebaikannya kepada mereka. Maka jamaah, tak boleh kita putus, tak boleh kita capek, tak boleh kita lelah untuk membersamakan Allah dengan anak-anak kita, dan membersamakan anak-anak kita dekat dengan Allah Ta'ala. Bangun di malam hari, bangunkan. Bangun di subuh hari, bangunkan. Cek orang sudah mau ulah salah kaheman. Salah kaheman itu apa bahasa Jawa? Ini translate-nya beliau. Karena paham Sunda Jawa sih bahasanya beliau. Ya, salah kaheman. Ya, dia menyayangi anak dengan cara yang salah, benar. Subuh nggak dibangunin, kasihan lah Ustaz. Nah, tadi jam 11 baru tidur. Subuh nggak dibangunin, kenapa Pak? Kasihan lah, tadi jam setengah 12 dia baru selesai nonton HP. Lu. Kok jadi begitu? Ya, bangunin. Gitu. Dan semua akan bergantung kepada lingkungan asalnya. Kalau bapak terbiasa, ibu terbiasa mendidik anak seperti itu, dibiasakan, semuanya akan menjadi kebiasaan baik. Katanya seseorang itu akan bergantung kepada lingkungannya, kepada orang terdekatnya. Orang tuanya jadi contoh baik, maka insya Allah akan baik pula kesananya. Ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu akan bergantung kepada khalilnya, pada agama khalilnya, teman dekatnya, orang dekatnya. Yang lain mengatakan ar-rajulu ala man ahabba. Seseorang itu akan bergantung kepada siapa yang dicintainya. Maka buat bi'ah sahihah, lingkungan yang baik. Santri kenapa menjadi baik pada umumnya? Pada umumnya santri di mana-mana baik pada umumnya. Walaupun tidak semua santri baik. Gitu ya. Kenapa santri baik? Kenapa pesantren cenderung orang menganggapnya baik? Karena bi'ahnya, lingkungannya baik. Ada yang kurang baik, Ustaz? Yo ada, begitu ya. Makanya orang kalau datang ke pondok itu, Ustaz, buat anak saya menjadi soleh. Oh Pak, Ibu mohon maaf. Jangankan anak Ibu, anak Bapak, anak saya pun belum tentu baik kok. Hanya umumnya kalau di pondok itu jadi baik, karena lingkungannya baik. Santri juga macam-macam. Ada santri yang tangasan, ada yang santri pemanut, ada yang santri pengikut, ada santri macam-macam. Yang mandan kurang penaat juga ada. Saya tidak menyebut bandel, agak kurang penaat penurut juga ada. Santri macam-macam. Ibu tahu santri itu baik-baik ya? Amin, kita doakan. Ini santri-santri baik semuanya insya Allah. Calon ulama, calon ahli. Gitu. Tapi seniknya di pondok ya begitu. Jam 3 dibangunin. Lepas 10 menit berikutnya dibangunin lagi. Lepas 10 menit berikutnya, yuk dibangunin lagi. Satu kali cukup dengan ketokan biasanya. Dulunya saya tidak sedulunya beliau. Karena beliau lebih senior. Saya awal-awal mondok ya kayak gitu kan dia. Beliau mungkin di zamannya lebih lagi daripada saya. Itu biasanya kalau bangun pagi-pagi jam 3 itu cukup pakai ketokan. Dulu ininya lantainya itu persis seperti ini nih. Dari papan Ibu. Sehingga kalau bangunin cukup pakai tongkat tok 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 kayak gitu ya. Bangunin sekali jam 3. Bangunin kedua lebih keras lagi. Tok 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 tok. Bangunin ketiga sudah siap-siap. Bukan sekedar tongkat di tangan kanan, tapi ada teko di tangan kiri. Padahal mah gak usah begitu bangunin santri. Mas saya sekarang kalau bangunin santri gak begitu. Susah banget bangun, tinggal bisikin telinganya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bacakan ayat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oh dia bangun. Masih hidup Ustaz. Iya masih hidup. Makanya bangun.
bangunin nggak sebentar-bentar, harus pakai trik rupanya, Bu. Ya, ibu bangunin bapak juga begitu, ya, kasih senyum, kasih kecupan gitu. Bapak bangunin ibu, ibu bapak kalau bangun malam bangunin ibu ya, jangan dibiarin, bangunin ibu. Seyogianya bapak lebih dulu bangun, nanti bangunin ibunya. Bangun, sholat bareng, minta bareng, nangis bareng, rame-rame minta ke Allah Ta'ala. Dah, Allah Ta'ala insya Allah akan hadiahkan kepada beliau memang orang-orang saleh, bapak ibunya saleh, nanti anak-anaknya pun saleh, insya Allah saleh salihah. Andai pun Allah nanti sudah memberikannya, saya tidak sedang menasihati beliau, hanya mengingatkan diri saya dan kita semuanya. Jangan lupa dengan pesan Rasulullah SAW. 3 hal. Ajarkan dia cinta Allah, ajarkan dia cinta Nabi, ajarkan dia cinta Al-Quran. Hubba rabbakum wa hubba nabiyakum wa hubbal Quran. Caranya jadikan kita sebagai panutan. Okay? Kalau anak kita pengen jadi ahli masjid, yuk sing rajin masjid. Anak kita pengen jadi ahli Quran, yuk kitanya juga sering-sering baca, sering-sering belajar Al-Quran. Nah, anak sekarang nggak bisa disuruh-suruh perintah-perintah gini. Pegang tangannya, bawa. Pegang tangannya, bawa. Jangan disuruh-suruh ke masjid, bari ibu bapak nggak berangkat ke masjid, jangan, nggak usah. Bikin kita magel nanti ngomongnya, jawabnya. Mending bawa tangannya, bawa ke masjid. Pegang tangannya, bawa ke masjid. Gitu aja lah. Tapi saya nggak bisa baca Quran gimana? Sederhana kok. Sebenarnya anak kita juga nggak malu-malu banget punya bapak, ibu bapak nggak punya baca Quran. Apalagi kalau tahu latar belakangnya. Katakan saja kepada anak kita, nah, ibu bapak sangat berharap kamu tidak seperti bapak. Kamu nanti kelak tak seperti bapak, tak seperti ibu. Dah. Oleh sebab itu kamu tak boleh merasakan apa yang sedang bapak rasakan sekarang. Malu, minder, gitu. Dan karenanya yuk kita berangkat bareng sekarang ke madrasah, ke pesantren, ke kiai, ke ustaz. Biar bapak nanti titipkan kamu ke sana. Supaya kamu tidak merasakan seperti apa yang bapak rasakan sekarang. Gitu aja udah. Datang ke pondok, datang ke madrasah, titipkan ke kiai, titipkan ke ustaz. Oke, ibu bapak, anak cucu kita sudah dititipkan ke kiai ustaz udah? Jangan anak ngaji di masjid, di madrasah, ibu bapaknya nggak paham, nggak tahu, nggak boleh. Ilmu bisa didapat, tapi barokahnya yang susah didapat. Ya, anak dihantar ke madrasah, anak dihantar ke majelis, anak dihantar ke masjid, titipkan di situ. Supaya proses transformasi ilmunya itu dapat dan transformasi barokah manfaatnya ilmu pun didapat. Ada banyak di tempat saya di sana. Ini mah tidak sedang bercerita di Cigobang, enggak, bukan Kak Haji. Sini mah insyaallah enggak lah. Beda. Ya, gitu di sana mah kalau anak ngaji teh orang tuanya enggak pada tahu. Ya, dititipin juga enggak kok nih ke guru ngajinya, ke ustaznya gitu ya. Kamu sih ngaji ke sini tahu enggak ibu bapak Mona? Enggak. Loh, kok bisa? Mereka mah enggak ngurusi gitu. Enggak boleh. Titipkan ke kiai, titipkan ke ustaz, bilang ke mereka, ustaz, kiai punten, ini seharusnya saya ngajarin anak saya. Dan saya pun tahu nanti saya akan dipertanyakan semuanya di hadapan Allah. Oleh karena saya takut dengan itu dan saya tahu pula diri saya tak bisa, tak mampu mempunyai kemampuan seperti itu, saya sekarang serahkan ke Pak Kiai, ke Pak Ustaz untuk dididik. Moga-moga saja nanti beban saya di sana berkurang. Nah, Allah nanti kasih ilmu yang manfaat. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran. Ibu bapak saya pengen tanya kepada kita semua. Melihat acara seperti ini, apa yang bapak ibu rasakan? Apa? Ada senang, ya Pak? Senang, Masya Allah. Pengen kita yang seperti ini. Pak Saiful sudah bisa membuktikannya. Kang Haji Maskur belum tentu. Kang Haji Maskur belum tentu, apalagi saya. Beliau sudah bisa membuktikannya, bisa merasakannya pula. Orang saleh insya Allah
punya anak saleh insyaallah. Nggih? Dan kita, saya belum tentu. Saya iri loh Pak. Dari tadi saya perhatikan, Masya Allah. Masya Allah. Adakah saya nanti bisa merasakan hal yang sama? Tadi, andai saja kesalihan itu bisa diwariskan. Pun, andai saya dianggap orang baik, andai dianggap orang baik oleh Allah Ta'ala, kemudian saya bisa mewariskannya, tentu tak ada 1000 pertanyaan, 1000 kekhawatiran dalam diri saya. Tapi karena kebaikan kesalehan itu tak bisa dengan serta-merta kita wariskan, maka perlu rasanya kita khawatir dengan hal itu. Karena sejarah kita sudah banyak yang bisa menjadi contoh. Ada banyak orang tuanya orang saleh, ada banyak orang tuanya orang terpandang, ada banyak orang tuanya orang terhormat, tapi kesalehan, keterpandangan dan kehormatannya itu habis diluluh oleh anaknya sendiri. Si fulan padahal bapaknya anu, si fulan padahal bapaknya anu. Kok? Nah, ini udah nggak enak ini. Koknya itu. Wala'iyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga saja sekali lagi Allah Ta'ala berkahi kita semuanya. Berkahi keluarga beliau dan berkahi pula keluarga kecil yang barusan dibangun dibina oleh beliau. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu rupanya yang diminta dari kita, hadirnya kita malam hari ini menjadi penguat doa untuk beliau, untuk keluarga beliau, penguat dan penambah doa dari kita semuanya. Barangkali saja Allah Ta'ala ada yang melihat di antara hamba-hamba Allah sekian banyaknya ini yang dekat dengan ijabahnya. Seperti mana yang tadi saya sampaikan di awal, Ibu Bapak Rahimahumullah, saya dan Pak Saiful sekeluarga, rasanya kurang adab kalau saya menyampaikan banyak hal, apalagi banyak dalil ini itu, karena hakul yakin beliau lebih paham daripada saya. Mudah-mudahan sekali lagi yang hadir di sini semuanya Allah berkahi kehidupannya. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sedang punya hajat Allah dekatkan dan kabulkan. Yang sedang punya anak belajar mengaji pesantren, sekolah, di mana saja Allah mudahkan urusan mereka semuanya. Ibu bapak yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian apapun, semoga Allah Ta'ala mengangkat ujian itu dan mempertebal kesabaran kita. Orang tua kita yang sudah meninggal di sana, Allah Ta'ala menempatkan mereka pada sebaik-baiknya tempat. Kita doakan dari jarak dekat ataupun jarak jauh, terkhusus kepada beliau berdoa sekali lagi, mudah-mudahan Allah Ta'ala semakin hari semakin memberkahi keluarganya, semakin memberkahi kehidupannya, ilmunya, rezekinya, umurnya, semuanya lah Allah berkahi, sehingga esok lusa lebih banyak manfaat yang bisa diberikan kepada sesama lagi insyaallah. Tak banyak, tak lama yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Tidak sedang menceramahi siapapun, mudah-mudahan Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita keberkahan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum.